51. Tuan Andrew. Ada apa malam datang ke sini? Batin Vita. Ayo nak duduk dulu. Seru Pak Budi. Iya. Sahut Vita dengan tersenyum kecut. Kini mereka semua sudah duduk tenang di ruang tamu yang cukup besar itu. Jujur saja saat ini Vita merasa lebih tidak nyaman, bahkan degup jantungnya pun menjadi lebih meningkat seolah ingin lompat dari tempatnya. Vita masih sangat terkejut dengan apa yang ada di depannya, hadirnya Tuan Andrew dan juga sepasang orang tua yang bisa dipastikan jika mereka adalah orang tua tuannya benar-benar membuatnya salah tingkah dan tidak tahu harus bagaimana. Vita, orang tua yang ada di depanmu ini adalah papa dan mama Nak Andrew, mereka datang ke sini karena memiliki niatan baik padamu Nak. Seru Pak Budi menjelaskan. Dek, Vita semakin terkejut dengan apa yang didengarnya, apa maksudnya jika orang tua Tuan Andrew-nya memiliki niatan baik datang kemari. Sungguh tubuh Vita terasa lebih membeku karena adanya hal ini. Sedangkan Andrew, dia masih pada sikap diamnya tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari belah bibirnya setelah datangnya Vita. Nak Vita perkenalkan saya mamanya Andrew, Mama Clara Marisa, dan dia suami saya papanya Andrew, Papa Yang Min Choi. Sapa Mama Clara. Senang bisa bertemu denganmu Nak. Sapa Papa Yang. Terima kasih, Om, Tante, saya juga senang bisa bertemu dengan Om dan Tante. Sahut Vita dengan kikuk. Nak, kami sudah banyak mendengar tentangmu dari putra kami Andrew, jadi kami datang ke sini memiliki niatan baik Nak, dan kami sangat berharap jika kamu mau menerima niatan baik dari kami ini. Sahut Mama Clara dengan wajah yang terlihat penuh harap. Dek, itulah suara degup jantung Vita akibat dari mendengar kalimat dari mama tuannya. Bagaimana Pak Budi, apakah kami boleh melakukannya sekarang? Tanya Papa Yang meminta izin. Silahkan Pak, saya rasa putri saya Vita tidak akan keberatan mendengarnya. Sahut Pak Budi. Nak Vita, kami selaku orang tua Andrew, atas keinginan putra kami yaitu Andrew Choi, kami datang kemari karena kami ingin melamarmu untuk menjadi istri dari putra kami, yaitu menjadi istri dari Andrew Choi. Seru Papa Yang pada akhirnya. Bagai terkena terpaan angin kencang yang tak mampu untuk dihalau. Vita sangat terkejut bukan main. Ia membelalakan kedua bola matanya tak percaya atas apa yang didengarnya. Apa? Tuan Andrew-nya melamarnya untuk menjadikannya seorang istri. Vita menatap pada tuannya, seolah ia ingin mencari tahu tentang kebenaran yang ia ingin, dan benar saja tatapan dari tuannya Andrew tidaklah biasa, sangat terlihat jelas dari sorot matanya jika ada ketulusan yang terpancar di sana. Vita masih terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa, jika boleh jujur sebenarnya Vita juga mengagumi sosok Tuan Andrew yang selama ini menjadi atasannya, hingga suatu perasaan yang tak pernah ia duga kehadiran mulai hadir dalam hatinya, namun dengan sesegera mungkin ia menepis perasaan itu karena Vita merasa dirinya sangatlah tidak pantas untuk Tuan Andrew-nya. Namun hal tak terduga pada hari ini telah terjadi. Jawaban dari perasaan yang ia tepis selama ini ternyata hadir seolah menarik kembali perasaan yang selama ini ia buang. Nak Vita bagaimana Nak? Apakah kamu menerima niatan baik kami ini Nak? Seru Papa Yang lagi. Namun Vita tak kunjung menjawab. Dan hal tak terduga pun telah terjadi di sana. Tiba-tiba saja Andrew mendekat ke arah Vita dan berlutut di hadapannya. Tuan, apa yang Anda lakukan Tuan? Seru Vita yang terkejut. Vita, aku tahu pasti ini memang terdengar mustahil, tapi inilah faktanya. Seru Andrew. Ya Allah Tuan, apa yang Anda lakukan Tuan? Saya mohon berdirilah Tuan. Seru Vita dengan mencoba mengajak Andrew untuk berdiri dari posisinya. Dan Andrew pun berdiri dari posisinya. Kini Vita dan Andrew sama dalam posisi berdiri. Andrew menatap wajah Vita begitu lekat. Vita, percaya atau tidak inilah yang terjadi,
aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini ada, sejak kejadian di mana kamu terjatuh dan berada dalam pelukanku. Semenjak itulah aku mulai merasakan perasaan yang tak biasa, dan seiring berjalannya waktu di mana di saat kita bekerja di tempat yang sama, dari situlah aku melihat dan merasakan jika kamu adalah wanita yang begitu polos dan tulus. Aku tidak tahu kapan perasaan tak biasa dari seorang pria pada wanita ini hadir dalam hatiku, dan aku tak peduli dengan itu. Yang ingin aku katakan adalah aku jatuh cinta padamu Vita, aku ingin kamu menjadi wanitaku, aku ingin kamu menjadi istriku, aku ingin kamu menjadi ibu dari anak-anakku, aku mencintaimu Vita, maukah kamu menikah denganku? Ungkap Andrew dengan segala ketulusan hatinya. Vita tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun setelah mendengar ungkapan perasaan tuannya. Apa yang diucapkan oleh tuannya bagaikan sebuah mimpi, namun Vita juga merasa tersentuh dan terharu akan ketulusan tuannya. "Vita, kenapa kamu diam?" tanya Andrew. Vita pun menoleh pada sang ayah seolah ingin meminta kepastian, dan Pak Budi pun merespon sang putri dengan anggukan sebagai tanda persetujuannya. "Tuan, terima kasih atas ketulusan hati, cinta, dan juga niat baik Tuan, tapi Tuan, saya ini hanya gadis kampung dan sudah tidak punya orang tua, dan saya juga tidak pintar, saya hanyalah gadis yang memiliki kehidupan yang layak karena ditolong oleh sahabat saya dan juga suaminya, jadi Tuan saya rasa saya tidak pantas menjadi istri Tuan, dan di luar sana masih banyak wanita yang jauh lebih baik dan lebih pantas untuk menjadi pendamping hidup Tuan," sahut Vita pada akhirnya. Andrew menghela nafasnya cukup berat. Dalam benaknya ingin sekali rasanya ia menggenggam tangan Vita, tapi tak mungkin jika ia lakukan. "Vita, dengarkan aku sama sekali tak peduli dengan latar belakangmu, aku tidak peduli kamu berasal dari keluarga yang bagaimana, tetapi yang pasti aku mencintaimu dan aku ingin kamu menjadi istriku," sahut Andrew dengan segala kesungguhannya. Mama Clara pun mendekat dan ia merangkul bahu Vita. "Vita nak, Om dan Tante sudah terlanjur menyukaimu, meski ini baru pertama kalinya kita bertemu, tetapi Tante sangat yakin dengan pilihan putra kami, Tante akan sangat sedih jika kamu menolak lamaran anak Tante ini nak," sahut Mama Clara memberi pengertian. "Tuan Andrew mencintaiku, Om dan Tante juga menginginkanku, dan aku pun sebenarnya juga memiliki perasaan pada Tuan Andrew," batin Vita. "Baiklah Vita, jika kamu tidak bisa menjawabnya sekarang tidak apa-apa, aku akan menunggumu sampai kamu mau menerimaku," putus Andrew pada akhirnya. Tuan, saya menerimanya Tuan," sahut Vita pada akhirnya. Semua orang di ruangan itu terdiam pada awalnya hingga akhirnya. "Ya Allah, terima kasih nak," seru Mam Clara dengan memeluk tubuh Vita. Pak Budi dan juga Papa yang tersenyum bahagia, karena akhirnya Vita mau menerima lamaran dari Andrew. Sedangkan Andrew jangan ditanya lagi, hatinya saat ini sangat berbunga-bunga karena wanita yang menjadi harapannya untuk ia jadikan istri akhirnya mau menerimanya. "Terima kasih Vita, terima kasih karena kamu sudah mau menerimaku," sahut Andrew dengan senyuman yang mengembang di wajahnya. "Aku berjanji Vita, aku akan terus membahagiakanmu," batin Andrew. Pagi pun tanpa terasa sudah mulai terlewati, akibat dari pergumulan semalam membuat ibu dari sepasang anak kembar itu harus tidur lagi setelah menunaikan sholat subuhnya. Dan alhasil beginilah jadinya Adinda menjadi sibuk sendiri untuk mempersiapkan keperluan kepergiannya bersama sang suami. "Mas, ayo bangun, ini sudah pukul 9 pagi loh, bisa nanti kita sampai di rumah Bibi tengah malam Mas," seru Adinda yang mencoba membangunkan suaminya. Namun sayang, Al nampaknya masih betah berada di dalam selimutnya. "Mas, ayo Mas bangun nanti malah semakin siang," seru Adinda lagi dan kali ini ia sudah mulai menggoyangkan lengan kekar suaminya. Oh. Hanya sebuah lenguhan yang Al keluarkan. Adinda sudah merasa kesal dengan suaminya,
sudah semenjak dari tadi ia membangunkan sang suami namun nyatanya suaminya sulit untuk dibangunkan. Dan tanpa terasa ada tetesan air mata yang keluar dari pelupuk matanya, Adinda merasa sedih karena ia menurutnya suaminya tidak menepati janjinya. Segala keperluan yang sudah ia siapkan menjadi terhenti karena suasana hatinya sudah lagi tak membaik. Dengan perasaannya yang masih sedih, Adinda membawa kedua putra kembarnya untuk ia dudukkan di strolernya dan mengajak mereka bermain di ruang santai. Mam. Celoteh Damian yang sudah tak sabar ingin dipindahkan ke strolernya. Iya sayang, ayo kita main, sahut Adinda dengan memindahkan kedua putranya. Adinda dan kedua anak kembarnya itu melangkah menuju ruangan santainya, tak lupa beberapa mainan milik Agatha dan juga Damian juga ia bawa. Nah sudah sampai, ayo nak kita main di sini, serunya dengan memindahkan kedua putranya untuk duduk di sebuah karpet lebar dan lembut yang memang biasa dijadikan tempat untuk Agatha dan juga Damian bermain. Ayo, coba lihat siapa yang bisa mengikuti Momi bermain seperti ini, seru Adinda yang mencoba memperlihatkan sebuah rakitan bola kerincingan. Nampak Adinda sedang memainkan mainan putranya, dan ternyata benar kedua putranya itu begitu antusias dan bersemangat dalam memperhatikan. Pam. Celoteh Damian yang begitu kegirangan melihat mainan di depannya. Mam. Celoteh Agatha yang juga tak kalah bersemangat dari kembarannya, bahkan bayi gembul itu sampai menggerak-gerakkan tangannya karena begitu bersemangat. Dan begitulah mereka, seorang ibu muda dengan sepasang anak kembarnya begitu sangat asyik dalam menikmati waktu kebersamaannya. Untuk sesaat Adinda mulai melupakan kesedihannya karena tidak jadi pergi ke rumah sang bibi. Cukup lama Adinda dan kedua putranya itu bermain tanpa mengingat seseorang yang masih tidur terlelap di kamar. Di dalam kamar, sepertinya Al sudah mulai membuka matanya. Pria dengan bola mata biru keabu-abuan itu nampak melihat adanya sinar yang sudah memenuhi ruangan kamar. Ya Tuhan, ini sudah siang, ujar Al yang sudah terperanjat dari tidurnya. Ya Allah, hari ini aku akan mengantarkan istriku. Ah, sial, kenapa aku bisa kesiangan seperti ini? Kesal Al. Adinda, di mana dia? Apa jangan-jangan, tidak mungkin. Dan Al pun langsung turun dari tempat tidurnya. Dengan langkah cepat, Al keluar dari kamarnya dan mencoba mencari keberadaan sang istri dan juga kedua putranya. Dengan masih menggunakan piyama tidur dan juga kondisi rambut yang masih berantakan namun masih memancarkan aura ketampanannya, Al terus melangkah, dan Bi Ika, apa Bibi melihat istri dan anak-anakku? Tanya Al pada Bi Ika yang sedang menyapu di ruang tamu. Anu tuan, itu nyonya sedang bermain bersama anak-anak di ruang tamu, sahut Bi Ika. Dan Al pun kembali mempercepat langkahnya dan sampailah ia di ruangan itu. Mam. Celoteh Agatha yang mencoba menyahuti sang Momi. Al langsung mendekati sang istri dan ia pun langsung memeluknya dari belakang. Sayang, maafkan Mas, seru Al dengan memeluk erat tubuh sang istri. Namun Adinda hanya diam. Sayang, kamu marah sama Mas, maafkan Mas ya. Ya sudah kalau begitu kita siap untuk berangkat sekarang, serunya lagi yang berusaha membujuk istrinya. Tidak perlu Mas, Adinda sudah tidak mood, lebih baik berangkat saja. Putus